Dari rekrutmen saya sudah menentukan bahwa karyawan yang telat out. Udah nentuin dong. Iya, iya. Udah nentuin. Karyawan yang telat untuk datang ketika saya panggil jam 7 malam, for example, atau jam 7 pagi, udah saya nggak terima. Karena saya nggak bisa yang namanya merubah sifat karyawan, nggak bisa. Betul. Gitu loh. Bapak ibunya aja nggak bisa, iya kan, dalam arti kata. Apalagi orang baru ya. Iya, dalam arti kata orang yang telat akan sering telat. Udah pola, Iya. iya kan? Orang yang serakah akan lebih serakah gitu loh. Dalam arti kata pola itu nggak bisa dirubah. Iya, iya, iya. Jadi apa yang saya lakukan udah saya bikin setup dari awal, aturan mainnya jelas. Tolong ya, sebelum saya dalam arti kata sebelum saya rekrutmen saya akan sebutkan. Anda harus tahu kalau umpamanya di tempat saya nomor 1 adalah Anda harus on time. Kalau perusahaan cenderung menagih loyalitas kepada karyawannya, tapi tidak mau mendengarkan suara karyawan, seolah-olah memandang dengan sebelah mata, bukan di bidangnya memberi nasihat ini kepada perusahaan. Lalu sebenarnya, apakah cara yang tepat untuk bisa mendengarkan suara karyawan, apalagi kalau jumlahnya banyak nih, Coach? Gini, tergantung aturan main Anda dong. Anda nggak bisa dengerin semua orang. Jujur aja, banyak suara-suara sumbang di luar sana. Tapi dari awal kita harus tentukan apa sih yang kita mau dari karyawan. Buat aturan main. Buat aturan main yang jelas. Saya nggak mau nih kalau umpamanya sebagai contoh ya. Simple aja. Salah satu hal yang paling penting buat saya adalah on time, tepat waktu. Iya. Di Indonesia tuh terkadang menantang. Sulit, ya? Terkadang menantang. Tetapi bagaimana caranya saya ngeset? Bukan setelah karyawan masuk ke perusahaan saya. Tapi dari rekrutmen saya sudah menentukan bahwa karyawan yang telat out. Udah nentuin dong. Iya, iya. Udah nentuin. Karyawan yang telat untuk datang ketika saya panggil jam 7 malam, for example, atau jam 7 pagi, udah saya nggak terima. Karena saya nggak bisa yang namanya merubah sifat karyawan, nggak bisa. Betul. Gitu loh. Bapak ibunya aja nggak bisa, iya kan, dalam arti kata. Apalagi orang baru ya. Iya, dalam arti kata orang yang telat akan sering telat. Udah pola, Iya. iya kan? Orang yang serakah akan lebih serakah gitu loh. Dalam arti kata pola itu nggak bisa dirubah. Iya, iya, iya. Jadi apa yang saya lakukan udah saya bikin setup dari awal, aturan mainnya jelas. Tolong ya, sebelum saya dalam arti kata sebelum saya rekrutmen saya akan sebutkan. Anda harus tahu kalau umpamanya di tempat saya nomor 1 adalah Anda harus on time. Dan di sisi percobaan jangan sampai Anda telat. Dan bahkan dalam rekrutmen pun sudah ditentukan telat out. Karena itu saya panggil banyak. As simple as that. Iya, 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 iya. Nah pertanyaannya apa yang Anda mau? Karena kan setiap orang beda. Dan kalau memang Anda orangnya dasarnya telatan, ya Anda susah untuk expect karyawan untuk on time. Kalau Anda nggak loyal terhadap karyawan, Anda nggak peduli dengan karyawan, Anda juga nggak bisa expect karyawan itu peduli sama Anda. Iya, setuju. Karena gini, banyak pembisnis owner yang bilang gini, saya ini paling peduli loh sama karyawan. Sering nggak dengar kayak gitu? Sering. Sering kan? Iya. Tetapi ya Anda pernah jadi karyawan, saya pernah jadi Iya, karyawan, iya. ya kan? Kita kadang-kadang sebagai karyawan dengerin kayak gitu, halu banget sih bisnis ya kan? Iya. So it doesn't matter, buat saya itu nggak penting Anda bilang bahwa Anda anggap karyawan Anda seperti keluarga, itu nggak penting. Nggak penting juga Anda bilang Anda anggap karyawan Anda sebagai bagian dari family, dari Iya, bisnis iya. Anda atau whatever. Yang paling penting sebenarnya karyawan Anda nganggap Anda seperti keluarga nggak? Betul. Itu yang paling penting. Iya. Anda expect loyalitas dari mereka. Anda loyal nggak ke mereka? Betul. Itu yang terpenting. Iya. Nih kita masih ada 1 menit, Coach. Mungkin dijawab secara singkat Oke, aja. baik, Ini baik. kalau misalnya kita sebagai seorang pengusaha yang punya ratusan karyawan, bagaimana caranya mendengarkan mereka tanpa harus berbicara satu persatu? Apakah ada cara lain? Mendengarkan Para karyawan ini tanpa harus ketemu face to face, ngobrol. Apakah ada dengan cara lain, misalnya kayak menggunakan kotak surat misalnya, atau seperti apa nih? mendengarkan tanpa berbicara kepada mereka satu persatu. Atau memang cara satu-satunya hanya berbicara langsung? Buat saya, kalau Anda pengen menyentuh manusia, ya lebih baik Anda menampilkan diri sebagai manusia. Kalau Anda menjaga jarak terhadap karyawan seperti itu, Anda pengen mendengarkan tanpa tampil gitu,
ya mereka juga bisa saja tidak berbicara sebenarnya. Iya. Jadi Karena buat saya kalau Anda mau nyentuh hati karyawan, kalau ngedengerin doang sih gampang ya sebenarnya ya. Iya. Bisa jadi yang Anda dengerin kan suara-suara yang enggak yang belum tentu bermutu betul, gitu. betul. Tapi ketika kita konteksnya kita ingin mendengarkan, listening bukan hearing. Artinya benar-benar ngedengerin. Iya. Itu kan harus datang dari mereka punya concern. Dan Iya. concern itu datang dari hati mereka. Kita mau dengerin karyawan hati mereka dong. Iya, betul. Bukan cuma apa yang mereka pikirkan secara logik bahwa ini bos mau dengernya kayak gini. Oh, iya. Setuju nggak? Setuju. Nah, kalau Anda benar-benar pengen mendengarkan apa hati karyawan Anda, ya ajak ngomong pakai hati. Nggak ngomong pakai bisa hati, dong. ya. Saya mau dengerin Anda ngomong pakai hati, tapi ya udah deh, lu WA gua aja. Nggak bisa, Iya. bos. Iya. Memang ujungnya dari hati akan selalu kena ke hati lagi ya. Exactly. Baik.